Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kalau kita masih ada saat ini semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur atas kasih dan anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu
Engkau, kami menyembah Engkau, kami agungkan Engkau, karena Engkau Allah kami, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang heran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami masih ada saat ini Tuhan, ini semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau urapi kami masing-masing Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Satukan hati kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Yesus Tuhan kita. Memang benar Allah kita. Dia sungguh baik. Dia sungguh patut kita puji. Dia patut kita sembah. Oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang merasa cemas, kita merasa takut, tapi kita pandang Dia. Dia yang akan selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Bila takut membayar. Bila takut membayar dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harapkan sembahyang dengan kuasa Roh Suci, naik naik naik.
sudah bangkit. Dia naik ke surga. Dia yang selalu menolong kehidupan kita. Dia memberikan kuasanya, Roh Kudus, untuk menolong kehidupan kita. Ku menang bersama Yesus. Dia memberikan Roh Kudus untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Apapun yang terjadi saat ini, mungkin kita merasa ketakutan, kita merasa bimbang. Tapi kalau kita pandang Dia, kita datang kepada Dia, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Kita jangan lari ke dunia, tapi kita mau lari kepada Dia, sumber di atas segala sumber. Dia yang memberi jalan keluar bagi kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu "Kalau Ku Cari Damai". Haleluya, cari damai hanya ku dapat dalam Yesus.
kedamaian dalam hati kita. Dia yang memberi ketenangan dalam hati kita. Orang tidak bisa menolong kita, orang tidak bisa menghibur kita, tapi Dia yang selalu menghibur kita, Dia yang selalu menolong segala persoalan kita. Mari datang kepada Dia. Dia sumber di atas segala sumber. Dia yang akan memberi kelegaan buat kehidupan kita. Dia yang akan memberi jalan keluar bagi kehidupan kita. Pandang Dia terus, pandang hanya Dia, Yesus. Dia lama ya rase, kira malam ya rase. Amin, haleluya. Kita mau nyanyi lagu ini. Kita imani hanya kita dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ambillah malayara bersama Dia, Tuhan. Benar Tuhan, walau hidup dan kegelapan, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup bertantangan, tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat gelap. Hatiku tenang, walau hidup bertantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam yang menjadi pengakuan kami kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Kami boleh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami tahu di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau, Tuhan, ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur kepada Engkau pada pagi ini di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi sebuah momen kami untuk kami terus Tuhan mengasihi Engkau lebih dan lebih dalam lagi Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan kepada Engkau. Demikian juga sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi hati Engkau. Mari Tuhan berfirmanlah apa yang menjadi isi hati Engkau sampaikan Tuhan. Melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Makasih Bapa, kiranya Tuhan Kau persiapkan hati kami yang paling baik. Khususnya sedang jemaat-Mu Bapa, buatlah mereka mengerti, memahami setiap benih firman Tuhan di pagi ini. Kalau ada kuasa lain yang mencoba ingin mengalihkan perhatian kami dari tempat ini, kami berdoa, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh-Mu Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami. Makasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan percaya saudara diberkati Tuhan pada pagi ini, amin. Haleluya. Dimanapun saudara berada, saudara menyaksikan
ibadah melalui streaming ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita mempersiapkan semuanya. Kami akan percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan terus akan menjadi bagian buat setiap kehidupan kita, setiap sidang jemaat Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada hari ini, kita merupakan akan memperingati kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, mungkin ini sudah kita sering lakukan setiap tahun sekali. Tapi biarlah tahun ini kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita, saudara. Ya, biarlah momen ini, kenaikan Yesus ini menjadi sebuah hal yang menarik, menjadi sebuah acuan kita untuk kita terus mau mengerti maksud Tuhan, tujuan Tuhan atas setiap kehidupan umat Tuhan, atas setiap kehidupan gereja Tuhan di hari-hari ini. Bahkan di hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan kita ada di dalam masa-masa yang sukar, yang harus kita hadapi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan hadapi itu. Tetapi biarlah momen ini menjadi sebuah satu kekuatan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, ada satu hal yang menarik. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan sesuatu hal yang harus kita tangkap di hari-hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan lihat, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, saudara. Lukas 24 ayat yang ke-36. Lukas 34 ayat yang ke-36, demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah ucapan Tuhan yang luar biasa yang harus kita tangkap sebagai umat Tuhan di hari-hari ini, saudaraku. Di mana dunia sedang diperhadapkan dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi damai Tuhan terus tetap menyertai kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat ini dengan jelas, Tuhan memberikan damai sejahtera buat kehidupan saya dan saudara. Tetapi ada hal yang mengejutkan di sini. Ketika Dia datang di tengah-tengah murid-murid Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka, apa yang terjadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Ayat yang ke-37, ternyata mereka terkejut, saudara. Di situ dikatakan ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah saudara, kalau kita melihat di hari-hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti yang pernah saya katakan di beberapa waktu yang lalu, bahwa seringkali ketakutan, kekhawatiran itu menjadi momok besar dalam setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Ya, itu sering seperti sebuah tekanan, intimidasi dalam setiap hidup kita. Padahal kita ingat apa yang Tuhan katakan dalam setiap hidup kita. Sebelum Dia menaik ke surga, Dia memberikan damai sejahtera buat hidup kita. Memang seringkali, saudaraku, kalau kita berbicara tentang damai, nggak ada yang damai di dalam dunia ini. Semua penuh dengan ancaman, semua penuh dengan ketakutan, semua penuh dengan intimidasi. Ada di mana-mana. Dan firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Peperangan ada di mana-mana, gempa bumi ada di mana-mana, saudaraku, bencana alam. Nah, damainya itu di mana, saudaraku? Nah, inilah, saudaraku, momen Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin mengingatkan kita kembali di hari-hari ini. Ingat, ada damai Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak, saudaraku, tidak mengenali ini, kita gampang, saudaraku, kita gampang terjerumus, kita gampang mengalami kelemahan. Siapa yang kuat menghadapi di hari-hari ini? Semua kan banyak orang yang putus asa, banyak orang yang sedang stres dalam menghadapi hari-hari ini, saudaraku. Tetapi bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Ya,
Ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Sebelum dia memberikan janjinya, dia memberikan damai sejahtera buat kehidupan kita. Saudara, saya ingat ada satu ayat yang menarik, Yohanes juga dikatakan, aku memberikan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberikan kepada kita damai. Makanya biarlah Yesus itu menjadi sebuah tanda kedamaian buat setiap kehidupan kita. Jadi, saya heran kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak ada kedamaian. Hidupnya melulu dengan ketakutan, kekhawatiran. Di mana damainya Yesus dalam hidup kita, saudaraku? Nah, ini yang terjadi ketika murid-murid Tuhan melihat Yesus. Ketika Tuhan memberikan salam, memberikan damai sejahtera, apa yang mereka alami? Justru mereka terkejut, mereka takut. Ya memang, ketakutan seringkali sepertinya menjadi sebuah makanan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan tidak mau kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita terus diintimidasi dengan ketakutan. Tapi Tuhan selalu memberikan damai sejahtera bagi kami. Saudara, betapa pentingnya damai itu dalam hidup kita. Ya, betapa pentingnya damai itu dalam hidup kita, saudara. Sebab damai itu menentukan kita, saudaraku, ke depan. Coba kita lihat sebuah ayat, ya, kita bandingkan di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Ternyata saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ukuran damai sejahtera itu yang harus kita tangkap dari Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, dan murid-murid Tuhan, ketika Yesus datang di tengah-tengah kehidupan mereka, apa yang terjadi? Ketika Yesus memberikan salam kepada mereka, ketika Tuhan sudah memberikan damai sejahtera mereka, mereka justru takut, justru terkejut, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka lupa bahwa perintah firman yang Tuhan sudah pernah sampaikan kepada murid-murid Tuhan. Ya, makanya Tuhan ingatkan kembali supaya kamu jangan terkejut, supaya kamu jangan takut. Makanya ketika damai sejahtera itu ada, di situ dikatakan, saudaraku, cirinya adalah sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa, saudaraku. Damai sejahtera aja punya daya kuasa yang luar biasa. Ya. Hal-hal yang menarik di sini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai itu keluar dari dalam hati kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, saudaraku. Bahkan ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, disitulah damai Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Dan damai itu tidak pernah surut. Firman Tuhan katakan, dia terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Asal kita memperhatikan. Tetapi kalau tidak perhatikan, kita mungkin sama seperti murid-murid Tuhan. Ketika kita sedang diperhadapkan dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, kita terkejut, kita ketakutan, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita takut. Ingat, Tuhan sudah melepaskan kepada kita damai sejahtera buat hidup kita. Amin. Kiranya damai itu kita tangkap. Kiranya damai itu terus mengerus ada dalam setiap hidup kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melakukan segala aktivitas, ingat, damai itu terus menyertai kita. Mari kita dengarkan terus perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di hari-hari ini juga kita nggak tahu COVID-19 ini sampai kapan, nggak ada yang tahu, saudara. Tapi ketika kita lihat sekarang sudah ada kota-kota yang sudah lepas dari lockdown, PSBB, saudaraku, mereka berbondong-bondong berkumpul bersama-sama, mereka merasakan aman, sudah tentram, bebas melakukan segala sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terserah mereka apa yang mereka lakukan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kita ada di dalam Yesus Kristus. Tetap kita ada di dalam, kita memperhatikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Ketika damai itu mengalir dalam hidup kita, Tuhan mengcover semuanya, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jangan sampai ketakutan, keterkejutan itu menguasai kita. Tetapi biarlah Yesus yang menguasai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, sampai dia terkejut, Tuhan memberikan pengertian kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu mengerti, saudara. Ya, kembali kepada Injil Lukas, saudaraku, pasal yang ke-24. Ya. Injil Lukas ayat yang ke-24, sini dikatakan, ayat yang ke-44 di situ berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuhan mengingatkan kembali kepada murid-murid Tuhan. Di tengah-tengah keterkejutan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan mengingatkan kembali. Ada perkataan-perkataan Tuhan, supaya murid-murid itu ingat, memperhatikan kembali. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Wah, luar biasa, saudara. Ketika murid-murid Tuhan respon, ketika murid-murid Tuhan menanggapi semua perkataan Tuhan, Tuhan membuka pikiran mereka. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti setiap isi hati kita. Dia sanggup membuka pikiran kita. Walaupun di tengah-tengah kebuntuan pikiran kita, ada sebuah masalah, persoalan yang harus kita hadapi, mungkin menghadapi jalan buntu, tapi Tuhan akan membuka pikiran kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan datang kepada murid-muridnya, saudaraku, ya, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan salam, dia memberikan damai sejahtera, dia membuka pikiran mereka. Ternyata Tuhan, di hari kenaikan Tuhan, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Ya, Tuhan punya misi dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan atas hidup kita, atas gereja Tuhan dalam hidup kita, saudaraku? Ya, coba kita lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kembali dalam Injil Lukas, ya, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-48. Di situ dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata tujuan Tuhan ketika dia naik ke surga, supaya gereja Tuhan, supaya umat-umat Tuhan menjadi saksi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada begitu banyak orang berkata, aduh aku gak bisa kesaksian, gak bisa ngomong, malu kalau bersaksi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Nah, kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-47, di situ dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita garis bawahi ayat ini, saudaraku. Ya, ketika Tuhan memberikan tujuan kepada kita umat-umat Tuhan sebagai saksi, Tuhan tidak memberikan kita sendirian. Tuhan akan mengirimkan penolong lain buat hidup kita. Ya. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita melihat, Tuhan akan memberikan penolong lain buat kehidupan kita. Yaitu apa? Roh Kudus. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Dia akan memperlengkapi dengan kekuasaan. Wah. Kira-kira ini nunggak jemaat Tuhan menjadi saksi Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sekarang ini, di mana saksi-saksi Kristus, di mana? Ya. Seringkali kadang-kadang kita kalah dengan agama-agama lain yang begitu peduli dengan keadaan yang sekeliling kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya Tuhan memberikan penolong lain buat hidup kita. Dia akan memperlengkapi kita dengan kekuasaan. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita melakukan sesuatu dan tidak takut lagi. Nah saudara, kalau kita melihat gereja Tuhan di gereja mula pertama, apa yang terjadi? Begitu luar biasa. Murid-murid Tuhan sebelum digenapi janji Tuhan, sebelum menerima janji itu, murid-murid Tuhan biasa-biasa saja. Ya, dia hanya sebagai penonton saja. Dia tidak melakukan segala sesuatu. Nah, Tuhan mau gereja Tuhan di hari-hari ini tidak menjadi sebuah gereja yang menonton saja, tetapi sebagai gereja yang action, yang aktif, saudaraku. Bukan pasif, tapi aktif. Ya, itu sebabnya Tuhan mau gerakan ini akan terjadi. Bagaimana Tuhan ini akan terjadi? Ya, bagaimana penggenapan janji Tuhan akan dicurahkan Roh Kudus 2 kali lipat di akhir zaman ini? Kalau gereja tidak mempersiapkan diri. Kenapa sih sekarang kok sepertinya adem ayem? Ya, padahal janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan itu luar biasa. Akan dicurahkan 2 kali lipat. Lebih hebat pada waktu zaman gereja mula-mula. Tapi faktanya mana? Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak gereja asik dengan dunianya sendiri. Umat-umat Tuhan asik dengan dunianya sendiri. Dengan kesibukan mereka sendiri. Tidak pedulikan dengan Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan izinkan Corona masuk, menghancur lalatakan semuanya. Dunia sedang menghadapi ini semua. Tuhan izinkan. Dihancurkan semuanya. Perekonomian apapun dihancurkan. Yang selama ini dikejar oleh semua orang, semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan mencari. Yang dibangga-banggakan, saudaraku, baik itu kekayaan, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu sesuatu yang lebih utama dari Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan itu, saudaraku. Waktu-waktu yang selama ini kita gunakan, kita lakukan, lebih baik kita digunakan oleh kehidupan kita sendiri. Dan kita melupakan Tuhan. Makanya tidak heran, gereja tidak punya kuasa. Ya. Harusnya penggenapan janji Tuhan itu digenapi. Tapi faktanya enggak. Karena gereja asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan program-programnya sendiri, tapi tidak asik dengan programnya Tuhan. Seringkali kita melakukan programnya sendiri, kita sendiri. Tapi bukan Tuhan mau, saudaraku. Tapi biarlah pada pagi ini kita diingatkan kembali, kamu adalah saksi Tuhan. Kau akan diperlengkapi dengan kuasa. Masing-masing kita sama Tuhan diberi kuasa, saudara. Bukan
pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, enggak. Semua umat-umat Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 juga dikatakan, setiap orang yang menerima diberinya kuasa. Semua orang. Nah, tinggal bagaimana kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Respon nggak dengan Tuhan? Ada waktu nggak dengan Tuhan, saudaraku? Tapi biarlah pada pagi ini saya juga bersyukur dengan adanya corona ini, itu mengubah hidup saya. Jadi lebih apa ya, hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, lebih enjoy, saudaraku, lebih ya. Orang-orang saudara yang saksi, yang menjadi saksi Tuhan itu tidak memikirkan perkara-perkara dunia Anda. Dia selalu untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini betapa mirisnya, saudaraku. Kalau gereja santai, gereja gak bisa berbuat apa-apa. Tapi mulai saat ini kita mau belajar, lengkapi diri kita. Izinkan Tuhan akan membongkar setiap hidup kita, saudaraku. Jangan sampai kehidupan kita salah. Ya, kita hanya sebagai penonton saja, diam saja, nggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita asik dengan dunia kita sendiri, sedangkan waktu kita untuk Tuhan nggak ada. Tuhan kadang-kadang rindu kepada kita, saudara. Dia ingin duduk bersama-sama, berkumpul, bersekutu. Yang ada hanya kita dengan Tuhan. Tapi seringkali kita kan enggak. Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, semuanya waktu kita. Makanya gak heran Tuhan izinkan corona ada dalam kita hadapi itu. Tuhan ingin mengingatkan kita di mana kita saat ini. Sehingga tidak heran ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak ada damai. Dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi persoalan, gampang putus asa, gampang lemah, gampang menyerah. Kenapa, saudara? Karena yang ada di pikirannya adalah apa, saudaraku? Hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Sedangkan kita dengan tanggung jawab kita dengan Tuhan itu nggak ada. Tuhan dianggap sebagai hanya tambal sulam saja. Kalau butuh datang sama Tuhan, kalau nggak butuh nggak datang sama Tuhan. Nah ini repotnya di sini, saudara. Tetapi biarlah pada pagi ini kita mau mempersiapkan diri kita sebagai saksi Tuhan. Memang menjadi saksi Tuhan itu nggak mudah. Sekali lagi nggak mudah. Harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Harus ada hal-hal yang kita dekat dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, hati yang tulus, penuh dengan pengabdian. Wah, banyak, saudara. Ya, banyak. Orang-orang ciri-ciri orang yang saksi Tuhan adalah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia hanya mencari kekekalan, upah yang kekal. Itu sebabnya, biarlah pada pagi ini di momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya, kita siapkan hati kita menjadi saksi Tuhan. Dan kita diberi kepercayaan Tuhan, saudaraku. Ini luar biasa sebetulnya. Kalau kita meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memperlengkapi kita. Cuma kadang-kadang kita cuek, kita ogah-ogahan. Tapi ini sebuah kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari beritakan selalu tentang Yesus, berita tentang pertobatan, tentang pengampunan. Jangan, saudara. Bukan beritanya tentang berkat-berkat saja, enggak, jangan. Nanti kecewa, saudaraku. Berita ini disampaikan Tuhan itu berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan. Dan Yesus selama di bumi dia selalu berkhotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Kita tangkap ini, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan memberikan sebuah tujuan yang mulia di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, lah, bagaimana kita menjadi saksi? Ya. Memang nggak mudah, saudara. Yuk kita lihat bagaimana sih kita menjadi saksi.
Ya. Supaya kita menjadi saksi yang mumpuni, yang efektif dalam langkah kehidupan kita, berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Saya kira dan percaya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan tuntun kita apapun itu. Ya, Tuhan akan tuntun kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu mari kita dalam Yesaya pasal yang ke-50. Ya. Yesaya pasal yang ke-50. Ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi kita harus dilatih dulu. Kita harus menjadi harus menjadi murid, ya kan, saudara? Dan itu tujuan Tuhan, sebagai saksi, sebagai murid. Saudaraku, ingat amanat agung Tuhan dalam Matius 28 ayat 28-29, apa yang terjadi, saudaraku? Pergilah, beritakan Injil. Jadilah bangsa muridku. Jadikan murid. Untuk menjadi murid itu gak gampang. Makanya Tuhan mau melatih hidup kita di hari-hari ini. Seperti kita hidup dalam dunia, seperti berjuang, harus dilatih sebagai umat-umat Tuhan, sehingga menjadi umat-umat Tuhan yang kokoh, kuat, dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun, saudaraku. Mari kita lihat, ternyata seorang murid itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harus menjaga lidah kita. Itu yang pertama. Dan Yesaya ini berkata dengan jelas, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dan murid-murid Tuhan juga sama. Tuhan sudah memberikan lidah kepada murid-murid Tuhan, sehingga dia mampu merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan lidah seorang murid itu cirinya adalah supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru. Wow. Ternyata lidah seorang murid ini dapat mengubah seseorang, memberikan semangat, memberikan sebuah penghiburan, kekuatan kepada orang yang lemah, letih lesu, saudara. Bukan justru untuk melemahkan, menghancurkan, dah. Tetapi di sini dikatakan supaya dia dapat memberikan semangat baru. Di hari-hari ini hendaknya kita jemaat-jemaat Tuhan dapat memberikan semangat baru kepada setiap orang-orang yang sedang mengalami keletihan, kelesuan, saudara. Ya kan? Sebab perkataan kita ini itu berkuasa. Ingat, kuasa, ada kuasa. Jangan sampai kita, sebelum kita memberi semangat baru kepada orang lain, kita sendiri juga harus mengalami. Ya, jangan sampai kita menghadapi persoalan, aduh, penuh dengan keputusasaan, dengan segala macam hal, saudara. Ya, saya banyak melihat anak-anak Tuhan sekarang terkapar sudah iman mereka. Ya, saya lihat sedih sekali melihat anak-anak Tuhan seperti itu. Sedih, terkapar dengan persoalan-persoalan yang sepertinya itu gak ada jalan keluar. Ya, gak punya daya apa-apa. Tapi ingat, lidah kita jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan, tapi justru harus memberikan semangat. Sebab perkataan itu penuh kuasa, saudara. Dan kalau kita melihat ayat ini, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ingat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak ayat tentang lidah. Ya, tapi lidah seorang murid, dia memberikan semangat yang baru. Tapi kebanyakan hidup kita, lidah kita digunakan apa, saudaraku? Hal-hal yang buruk. Dengan lidah kita dapat memuji Tuhan, dengan lidah kita bisa menyembah Tuhan, dengan lidah kita bisa membunuh, dengan lidah kita bisa mengutuk. Makanya kendalikan lidah kita. Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar menyakiti seseorang dengan perkataan kita, dengan lidah kita. Mungkin kita punya maksud baik, tapi orang yang menangkapnya tidak demikian. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengubah
hidup kita. Jaga lidah kita. Ya. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Yakobus 3 ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bayangkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata lidah punya pengaruh yang luar biasa. Lidah itu seperti api, dapat mengendalikan semuanya dalam kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita tidak menjaga lidah kita, bahaya saudara. Ya. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-8, tetapi tidak semua orang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dengan penuh racun yang mematikan. Ya. Makanya hati-hati dengan lidah kita. Lidah seorang murid itu berbeda. Justru memberikan semangat yang baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, buas lo, ganas lo lidah itu. Dapat melukai, dapat membunuh dengan lidah. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang saksi, jaga lidah kita. Biarlah kita minta sama Tuhan, Tuhan berilah lidah seorang murid, ya. Sehingga perkataan memberikan semangat baru kepada yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini momen yang tepat bagi kita, saudara, untuk bisa menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan memampukan kita, saudara. Ya, kita kembali kepada Yesaya pasal yang ke-50. Lidah. Nah, sekarang yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting, sangat penting. Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ciri seorang murid adalah ia mempertajam pendengarannya. Setiap pagi dia mempertajam pendengarannya. Dia datang kepada Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, terus diperbaharui, terus dikorek telinganya, saudaraku, supaya bersih. Dan kita lihat ayat ini dengan jelas, seorang murid itu mempertajam pendengarannya. Setiap pagi dia dengar terus. Dan dia tidak mau mendengar hal-hal yang lainnya, seringkali juga melemahkan, ya, membuat ketakutan, membuat gampang sekali goyah dengan berita-berita, dengan kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya pendengaran kita juga menentukan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar, terus belajar pendengaran kita diisi dengan berita-berita yang menyejukkan, berita-berita firman dalam hidup kita yang mengubah hidup kita. Jangan sampai yang kita dengar adalah berita-berita dunia yang melemahkan. Ada satu hamba Tuhan yang terkenal, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Dia sudah berkomitmen. Dia tidak mau menyalahkan sesuatu. Dia tidak mau nonton TV. Dia tidak mau apa. Dia tidak mau melakukan sesuatu aktivitas dengan berita-berita di luar. Tapi dia mau tentang dia dengan Tuhan. Yang dia dengar hanya Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan.
selama dia menyatakan kekeliruannya, saudaraku, ya, lewat pelayanannya begitu hebat, dia sangat merasa keliru dengan pelayanannya selama ini, menyita begitu banyak waktu dalam pelayanan, tapi dia dengan Tuhan dia lupa. Akhirnya dia menyatakan dia melakukan sesuatu tindakan dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya dia mempertajam terus pendengarannya. Sebab apa? Karena mendengar itu akan, iman kita akan semakin dikuatkan. Ya. Kalau kita mendengar firman, kalau kita mendengar pesan Tuhan, justru yang timbul dari pendengaran kita adalah iman. Iman timbul dari pendengaran, saudara. Makanya hati-hati dengan pendengaran kita. Semakin kita banyak mendengar firman, semakin iman kita semakin dikuatkan. Apalagi di hari-hari ini, iman kita sedang dipertaruhkan. Di mana iman kita saat ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mengapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang lemah? Mengapa ada begitu banyak anak Tuhan yang bertumbangan dengan di hari-hari ini? Sebab mereka lebih mendengar hal-hal yang lain dibandingkan mendengar Tuhan. Sehingga iman mereka tidak timbul. Iman mereka justru tenggelam, saudaraku. Mereka lebih percaya dengan hal yang lain dibandingkan dengar dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan kan berkata, iman itu timbul dari mendengar. Mendengar tentang apa? Mendengar tentang firman Tuhan. Makanya mari kita harus pertajam terus ini pendengaran kita di hari-hari ini. Kalau kita tidak mempertajam pendengaran kita, susah kita menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya kita minta penolong lain itu untuk memampukan kita melakukan sesuatu yang tugas Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mengutus kita, gereja Tuhan. Kita siap nggak diutus oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Tuhan di hari-hari ini? Mari kita mau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan mau membongkar dunia ini di hari-hari ini, supaya gereja Tuhan, supaya umat-umat Tuhan kembali fokus kepada Tuhan. Apa yang selama dicari oleh orang-orang dunia itu akan lenyap. Nah, kan kita tidak tahu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita di dalam dunia ini sampai kapan kan kita tidak tahu. Tapi justru saudaraku, sesuatu yang bersifat materi, sesuatu yang bersifat sementara, yang tidak kekal, yang gampang binasa, itu yang menjadi utama. Tapi biarlah kita mengejar sesuatu hal yang kekal, itu hal-hal yang rohani. Makanya Rasul Paulus berkata, mari bangunlah manusia batiniah kita. Isilah dengan firman Allah, isilah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadilah sahabat Tuhan di hari-hari ini. Tidak ada kekuatan lain, saudaraku. Tidak ada kekuatan lain selain Tuhan di dalam hidup kita. Ya, apa yang kita andalkan? Sia-sia saja. Bahkan kalau kita lihat di hari-hari ini juga beberapa waktu yang saya suka kaget, ada orang-orang yang muda banyak yang dipanggil Tuhan. Ya. Makanya kesempatan yang Tuhan sudah beri di hari-hari ini, mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebab penyesalannya itu kekal, saudara. Ya. Kalau kita senang kekal. Kalau susah saja, susahnya kekal. Selama Tuhan memberikan kasih kesempatan kepada kita, mari gunakan sebaik-baiknya. Mari kita ambil apa yang tugas Tuhan, apa yang Tuhan utus dalam hidup kita. Jadi saksi Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan. Kita mau Tuhan memberi lidah kita seorang murid yang selalu memberikan semangat baru dan juga mempertajam pendengaran kita setiap hari, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, siap diluncurkan oleh Tuhan, siap menjadi saksi yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Milikilah damai sejahtera itu. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Sekali lagi jangan tinggalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi di hari-hari ini iman kita sedang dipertaruhkan, reputasi kita juga sedang dipertaruhkan. Mari kita bangkitkan kembali sebagai umat-umat Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Di momen kenaikan Tuhan pagi hari ini, biar kita mau meresponi tujuan Tuhan atas hidup kita, jadi saksi Tuhan, jadi murid Tuhan. Jadi kita jangan sampai jadi umat-umat Tuhan, jadi penonton, ya pasif saja, tidak aktif. Tapi kita mau aktif, kita mau bergairah kembali, kita mau semangat kembali dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi ini, saudara. Mari kita persiapkan diri, kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Ingat, di dalam Tuhan Yesus ada damai. Dia sudah memberikan damai kepada kita. Dia sudah memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita responi itu, saudaraku. Dan juga saudaraku, dia memberikan tujuan atas setiap kehidupan kita. Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasanya, yaitu Roh Kudus. Mari saudaraku, di momen ini kita mempersiapkan tanah hati kita yang paling baik. Siapkan hati kita, buka hati kita oleh Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita di hari-hari ini. Saudaraku, karena Roh Kudus merupakan jaminan kehidupan saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia akan membebaskan kita. Dia akan melepaskan kita dengan kekuatan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa itu. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Mungkin di hari-hari ini saudara punya masalah, punya tantangan, punya rintangan yang harus saudara hadapi. Tapi ingat, fungsi kita sebagai murid, sebagai saksi Tuhan. Haleluya, haleluya. Milikilah Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus masuk dalam setiap hidup kita. Haleluya, Yesus, haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, engkaulah penghiburku.
Bapa di surga, buat kemurahan Tuhan pada pagi ini. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjamah setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini Tuhan berada dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau yang sangat tahu keadaan mereka, Engkau yang sangat tahu apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Tetapi Tuhan, Engkau ingatkan mereka kembali di momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka merespon kembali panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan sudah melepaskan damai sejahtera buat kehidupan sidang jemaat-Mu Bapa. Itu sebabnya Bapa di surga, kiranya damai sejahtera itu terus menerus Tuhan dimiliki oleh setiap umat-umat Tuhan. Dan biarlah mereka memperhatikan perintah-perintah Tuhan dalam setiap kehidupan, langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan menikmati damai sejahtera itu. Bahwa damai sejahtera itu tidak akan pernah kering, damai sejahtera itu tidak akan pernah berhenti, saudara. Oleh sebab itu, biarlah Engkau akan urapi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan pada pagi ini. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka saat ini sedang mereka alami Tuhan, Tuhan akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka diingatkan kembali Tuhan, bahwa mereka punya tujuan, punya misi Tuhan dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah saksi-saksi Tuhan, bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan di hari-hari ini. Jangan sampai mereka mengalami kelemahan, jangan sampai mereka mengalami ketakutan, jangan sampai mereka mengalami kekhawatiran, tapi biarlah mereka punya semangat baru di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, jamah setiap umat-umat Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka buka hati, mata hati rohani mereka Bapa. Biarlah mereka boleh mengerti, biarlah mereka boleh memahami setiap tujuan Tuhan atas hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarlah mereka memberikan waktu-waktu yang terbaik buat Engkau Tuhan di hari-hari ini. Mungkin selama ini mereka mengandalkan hal-hal yang lain selain Engkau, tapi biarlah hari ini mereka akan mulai mengandalkan Engkau. Mereka mau membangun hubungan dengan Engkau, mereka membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Dan mereka tidak mau membiarkan sesuatu Tuhan di luar Engkau, tapi biarlah mereka Engkau pegang terus Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau lawat mereka, biarlah mereka dibentuk, dibangun Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Dan Engkau akan lengkapi mereka dengan Roh Kudus, janji Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka akan alami janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, oleh sebab itu jamah setiap umat-umat-Mu Tuhan pada pagi ini Bapa. Biarlah mereka Tuhan Yesus, yang mereka hadapi, yang mereka alami saat ini Tuhan, biarlah mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah mereka menyadari mereka punya Tuhan yang dahsyat, mereka punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu Tuhan, jamah setiap hati mereka, sentuh hati mereka Tuhan dengan jamahan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau ajarkan mereka Tuhan sebagai seorang murid-murid yang sejati di dalam Tuhan, sehingga mereka menjadi murid-murid Tuhan yang kuat kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh situasi kondisi apapun Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan Yesus Kristus beri mereka lidah seorang murid, sehingga mereka memberikan semangat baru kepada setiap orang yang mengalami letih lesu Bapa di surga. Tapi bukan sebuah lidah di luar dari lidah seorang murid yang seringkali menguasai, membunuh, memfitnah, mengutuk Tuhan, tapi justru lidah seorang murid yang memberikan semangat baru kepada mereka. Dan juga Tuhan, urapi pendengaran mereka. Biarlah mereka juga punya kerinduan yang sama, mempertajam pendengaran mereka Tuhan setiap hari. Yang mereka dengar adalah perkara-perkara rohani, yang mereka dengar adalah hal-hal kerajaan surga, yang mereka dengar adalah hal-hal kemuliaan bagi nama Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, urapi mereka semua, sehingga mereka siap dipakai oleh Tuhan, mereka siap diutus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus berbicara dalam setiap kehidupan kami semua Bapa di surga, pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus memberikan pengurapan, Roh Kudus memberikan pengertian kepada mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman itu berkuasa, firman itu berbuah, firman itu berdampak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Bapa, sekali lagi kami serahkan umat-umat Tuhan, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, berikan sesuatu yang luar biasa kepada mereka umat-umat Tuhan.
Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami akan menyelesaikan ibadah Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Sebelum kami menyelesaikan Tuhan, kami mau berdoa bersama juga Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan Kau akan melawati setiap hamba-hambamu. Tuhan akan melawati setiap umat-umatmu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan mau pakai mereka, Tuhan akan lengkapi mereka Bapa dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga Tuhan mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar dan murni dan kudus di hadapan Engkau Bapa di surga, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lengkapi mereka Tuhan, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai gembala, baik itu Tuhan sebagai penginjil, sebagai rasul, sebagai nabi Tuhan. Kau lengkapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan akan melawati bangsa Indonesia ini. Karena kami tahu Tuhan, bangsa Indonesia ada di hati Engkau. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan mengadakan revival buat bangsa Indonesia. Tuhan akan pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan lawat bangsa Indonesia ini Bapa, supaya bangsa Indonesia boleh bangkit kembali. Bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Khususnya Bapa di surga, pemerintahan bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden Joko Widodo, kami juga serahkan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan di dalam memimpin roda pemerintahan bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan ajarkan mereka takut akan Engkau Tuhan. Biarlah kebijakannya Tuhan itu sesuai dengan kehendak Engkau Bapa di sorga. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan perekonomian, Tuhan pulihkan semuanya dalam segala bidang apapun Tuhan akan pulihkan. Kalau ada kuasa-kuasa lain Tuhan yang mencoba ingin memporak-porandakan bangsa Indonesia, untuk memecah belah bangsa Indonesia apapun bentuknya Tuhan, ada oknum-oknum yang mencoba apapun itu bentuknya, kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau akan halaukan itu semua, sehingga bangsa Indonesia akan memunculkan orang-orang yang benar di hadapan Engkau Bapa di surga, sehingga bangsa Indonesia muncul sebagai bangsa, generasi-generasi yang diselamatkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kembalikan Tuhan kembali ke depan, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau, menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua, ya, para pelayan-pelayan yang ambil bagian di dalam melayani Engkau Tuhan pada pagi ini, baik sebagai pemain musik, sebagai pemilik pujian, hamba-Mu yang menyembahkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan akan perhitungkan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus melalui persetujuan dengan Roh Kudus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali minggu pagi jam 8.